Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali hari ini kita boleh beribadah, kita boleh ada di tempat ini. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita siap untuk memuji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rindu untuk memuji Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan, bahkan rindu untuk menikmati perjamuan suci. Mari kita satukan hati kita sebelum ibadah kita mulai. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, hari ini kami rindu memuji menyembah-Mu, rindu menikmati perjamuan suci. Dan Bapa, satu nama yang kami mau tinggikan, hanya Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kerajaan-Mu yang datang dan kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, kekudusan-Mu. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Oh, Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak
kudus, anak domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Yesus, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak menerima pujian kami. Sebab Engkau yang layak terima hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darahmu tercurah di kayu salib, Yesus. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Oh, sebab Engkau yang layak. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri di tempat ini. Pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Inilah kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dan dengan kekuatan yang kami miliki Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Buka hatimu untuk Tuhan saat ini, dan sembahlah Dia. Oh, Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau yang layak terima pujian dan sembah kami. Oh Yesus, haleluya. Oh ya Yesus, Kau yang mati di kayu salib dan tercurah darah-Mu untuk dosa kami Tuhan. Untuk siapa kami memuji selain untuk Engkau Yesus? Biarlah hati kami memuji dan menyembah-Mu. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, Kau
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembahmu. Kami ingin lebih lagi memuji menyembahmu. Karena kami adalah umat pilihanmu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Mari. Mungkin di rumah ketika kita memuji Tuhan, kita malu-malu. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan melambaikan tangan. Kita akan lebih dahsyat lagi, lebih semangat untuk memuji Tuhan. Karena kita adalah umat pilihannya, umat yang dikasihinya. Amin. Mari kita pujikan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah
rumah juga bisa duduk kembali. Dan kita luar biasa bersemangat hari ini. Kita umat pilihan Tuhan, kita miliknya yang luar biasa. Mari kita hari ini, kesempatan ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kadang Bapak Ibu Saudara, kita mengalami hal-hal yang sangat menyulitkan bagi kita. Tapi kita percaya dengan firman-Nya kita dituntun, kita akan mendapat jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Di dalam kesesakan aku mau berdiam, dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Haleluya Yesus. Aku berharap Yesus, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Di dalam keluhan kita, Tuhan mendengar setiap keluhan dan jerit nangis kita. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu,
Haleluya Yesus. Kami ada di dalam hati-Mu Tuhan, dan kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Yang menghidupkan aku, Sebab aku ini milik-Mu. sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita sebagai manusia mengalami persoalan yang begitu berat, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita berseru, berkeluh kesah hanya kepadanya, jangan kepada manusia. Karena teman atau manusia kadang-kadang hanya memberi senyum kepada kita, tapi Tuhan tidak. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Katakan Bapak, Ibu, Saudara, Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu Kau kerjakan di dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu saja Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bangga karena menjadi milik daripada Tuhan Yesus. Engkau telah menebus kami dan telah membayar lunas, terbayar oleh kuasa, oleh darah-Mu ya Tuhan, yang mengalir di Golgota untuk membawa kami menjadi umat-Mu, umat kesayangan Tuhan, dan umat kepunyaan Tuhan sendiri. Terimalah segala nyanyian pujian yang telah kami persembahkan kepadamu, menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menjawab kebutuhan rohani kami, firman yang memberi kekuatan, pengharapan, penghiburan,
dan juga firman yang memberikan pembaharuan di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini Tuhan di dalam ibadah raya hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus-Mu. Mari Engkau hadir, oh Tuhan, di dalam pemberitaan firman Allah, di dalam doa, dalam perjamuan kudus, dalam semuanya ya Tuhan, sehingga umat-Mu diberkati dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Hari yang luar biasa, oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita masuk di bulan Mei ya, tahun 2020, saudara, dan kita masih berada dalam suasana yang ya harus mengurung diri ya di rumah masing-masing, sehingga saudara kita boleh beribadah ya hampir lebih dari 1 bulan ya saudara di rumah masing-masing. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini judulnya adalah siapakah orang Kristen itu? Ya. Siapakah orang Kristen itu? Yang diambilkan dari 1 Petrus pasal yang pertama ya, di ayat yang kedua, di ayat 1 dan ayat 2 yang kami sudah catat di situ. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah untuk membaca bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 2, ayat 1 dan ayat 2. Kita baca bersama, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, suratan Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus ya, lalu ditujukan kepada orang-orang Kristen, terutama waktu itu orang Kristen Yahudi yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, di Bitinia ya. Jadi saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang merantau. Ya, Yahudi diaspora, perantau yang tersebar di berbagai daerah. Dan untuk itu kemudian saudara-saudara, Rasul Petrus menyurati mereka. Ya, sebab mereka berada di daerah-daerah yang mayoritas orang-orang yang menyembah berhala. Ya, daerah-daerah yang mayoritas mereka belum banyak yang mengenal siapakah Mesias, siapakah Yesus Kristus. Dan itu sebabnya saudara-saudara, Rasul Petrus ya mengirim surat kepada mereka, menguatkan iman mereka, dan selain itu untuk mengingatkan tentang mereka, siapakah orang Kristen itu, ya, yang berada di berbagai tempat, ya, saudara, di tengah-tengah komunitas yang beragam. Tetapi saudara, Rasul Petrus mau menegaskan, menyadarkan ya, agar mereka mengerti siapa dirinya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini juga berlaku untuk kita semuanya ya.
saudara-saudara, atau surat ini juga berlaku untuk kita semua yang hidup pada zaman akhir ini. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal yang pertama, ya, ayat yang kedua, ya, itu ada beberapa poin yang dicatat untuk menjawab tentang siapakah orang Kristen itu. Yaitu yang pertama, orang Kristen adalah orang yang dipilih oleh Allah. Ya, saudara-saudara, sebab firman Tuhan berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Berarti saudara-saudara, orang Kristen adalah orang yang dipilih oleh Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan, atas dasar apa Allah memilih kita? Saudara-saudara, kita dipilih bukan karena kita ini hebat, ya. Kita dipilih bukan karena kita kaya, karena Tuhan tidak tertarik dengan kekayaan. Saudara-saudara, kita dipilih bukan karena kita punya IQ yang di atas rata-rata, lalu kita dipilih oleh Tuhan. Saudara, kita dipilih bukan karena kita punya jasa yang hebat terhadap masyarakat, terhadap bangsa, terhadap negara, ya, atau terhadap sesama. Kita dipilih bukan karena kita manusia yang super, bukan. Saudara-saudara, justru kita dipilih, ya, oleh karena kita tidak berdaya, kita ini lemah, kita ini berdosa dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Saudara-saudara, ada seorang bapak, ya, yang tiap kali dia pulang dari luar kota, dia selalu beli boneka untuk anaknya yang masih kecil, perempuan. Ya, lalu setelah sekian bulan bonekanya terkumpul, lalu bapak ini tanya sama anaknya. Ya, yang cantik, kecil, mungil. Nah, dari semua boneka yang bapak berikan kepada kamu, mana yang kamu pilih untuk disayangi? Wah, dia langsung masuk ke kamarnya, lalu dia ambil bonekanya, lalu dia sembunyikan bonekanya itu di belakang, ya, punggungnya. Mana? Ya, lalu dia tunjuk, ini Pak. Pada waktu ditunjukkan, bapaknya kaget. Loh, kamu kok milih yang begini? Ya, karena boneka yang ditunjukkan ini ternyata enggak ada kakinya, enggak ada tangannya, ya. Kenapa nak kamu milih ini? Lalu anaknya bilang, kasihan Pak, ya. Sebab dia enggak ada tangannya, enggak ada kakinya, jadi kasihan. Dia pilih itu. Oh, bapaknya, ya, saudara, manduk-manduk, ya. Nah, saya kira Tuhan juga demikian. Mengapa kita ini dipilih oleh Tuhan? Karena Tuhan melihat kita itu kasihan, ya. Kita ini orang yang sudah jatuh di dalam dosa, sudah yang tidak sempurna lagi, ya. Gambar Allah sudah rusak oleh karena dosa, tetapi oleh karena belas kasihan daripada Allah, ya, Kristus diutus datang ke dalam dunia, ya, saudara, mencari, menyelamatkan orang yang berdosa, mencari, menyelamatkan orang yang perlu mendapat belas kasihan. Itulah kita semua, itulah umat manusia. Dan inilah saudara yang menjadi dasar mengapa Allah memilih kita. Karena belas kasih-Nya kepada kita. Ya, itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita menjadi sombong, untuk kita menjadi tinggi hati, ya, karena kita dipilih oleh Tuhan. Wah, berarti saya hebat. Tidak. Kita dipilih oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan semata-mata. Lalu saudara dipilih untuk apa? Ya, saudara jadi manusia yang berdosa, yang mau merespon berita Injil,
berita tentang Yesus yang mati di salib, Yesus yang dikubur, bangkit dari antara orang mati, dan barang siapa yang percaya kepadanya, dosanya diampuni, dia dipindah dari gelap kepada hidup, dia menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi pilihan ini diberikan kepada mereka yang merespon berita Injil. Yang merespon Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Yesus yang bangkit memberi harapan kepada orang yang percaya. Mereka yang membuka hatinya, menerima dia, sadar diri orang berdosa, butuh Yesus. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Lalu dipilih untuk apa, saudara? Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang saya sudah catat di sini dikatakan, coba kita akan baca bersama-sama 2-3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa. Saudara, kita dipilih di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 adalah supaya kamu, kita semua ini memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, dari Tuhan. Saudara, perbuatan Tuhan besar yang spesifik adalah Kristus ya diutus datang ke dalam dunia, yang lahir di Bethlehem, yang dibesarkan di Nazaret, yang melayani di Palestina, yang mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, ya, yang menanggung semua kutuk kita, menanggung semua hukuman kita. Saudara, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berita perbuatan Allah yang besar secara spesifik. Ya, ini yang perlu diberitakan karena ini yang dibutuhkan oleh umat manusia. Ini yang dibutuhkan oleh dunia ini. Saudara, di sini dikatakan Ia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita ini dulu hidup di dalam gelap, tapi oleh Kristus kita udah dipilih, dipanggil, diambil dari gelap, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Itu sebab Alkitab mengatakan kamu sekarang bukan anak-anak gelap, tetapi anak-anak terang. Luar biasa. Jadi saudara, siapakah orang Kristen itu? Orang Kristen adalah orang yang dipilih oleh Allah. Luar biasa. Kemudian yang kedua, ini terdapat juga di dalam surah ayat yang kedua, ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, ya, yaitu siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, ya, dikuduskan oleh Roh Kudus. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan, berbicara tentang kekudusan, ada 3 hal yang menguduskan orang-orang yang percaya. Yang pertama, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Itu dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi orang Kristen itu dikuduskan yang pertama oleh darah Yesus. Ya, di mana darah Yesus yang mengalir di Golgota, orang percaya darahnya dihapus, diampuni, disucikan, dikuduskan secara status oleh darah Yesus. Kemudian yang kedua, dikuduskan oleh firman Allah. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ya. Jadi ini yang kedua, manusia, orang percaya, orang Kristen menjadi suci kudus. Ya, pertama oleh darah Yesus, yang kedua oleh firman Kristus. Saudara, kemudian
Yang ketiga, kita dikuduskan oleh Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus ini Alkitab mengatakan yang menginsapkan manusia akan dosanya, ya. Manusia menjadi sadar diri orang berdosa, butuh juru selamat. Ini adalah karya Roh Kudus, ya. Lalu Roh Kudus itu membawa orang untuk memuliakan Yesus. Makanya orang kalau penuh Roh Kudus, dia tidak memuliakan diri, tidak meninggikan diri, tidak menonjolkan diri, tetapi yang ditonjolkan itu Yesus, yang dimuliakan itu Yesus, yang ditinggikan itu Yesus, bukan dirinya sendiri. Ya, karena Roh Kudus membawa orang memuliakan Yesus. Lalu Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran, ya, yaitu firman. Saudara, di mana Roh Kudus akan mendorong hati kita, mendorong pikiran kita untuk takluk kepada kebenaran. Saudara, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Ya, sehingga Roh Kudus selalu membuat kita untuk lapar, haus, rindu, ya, akan firman seperti rusa yang rindu akan sungai yang berair, ya. Demikian Roh Kudus membuat kita rindu selalu mendengar firman, menyerap firman, makan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita. Puji nama Tuhan. Saudara, lalu Roh Kudus ini yang mendorong kita untuk hidup kudus, ya. Jadi dikuduskan oleh Roh itu artinya dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari untuk bertumbuh dalam kesucian atau di dalam kekudusan. Ya, jadi kekudusan itu saudara juga ada tiga macam kekudusan. Secara status artinya waktu engkau bertobat percaya darah Yesus menyucikan kita. Secara posisi Allah memandang kita sebagai orang yang kudus karena jasa Kristus. Lalu yang kedua kekudusan secara pengalaman sehari-hari. Ya, artinya tiap hari kita harus berjuang mengejar hidup kudus, ya, pisah dari pencemaran dunia, pencemaran dosa dan kebiasaan yang buruk. Ini kita harus berjuang, ya. Dan di dalam hal ini saudara, firman Tuhan menyucikan kita, ya, untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga Roh Kudus memberi kemampuan di dalam berjuang hidup kudus. Ini kudus secara pengalaman. Lalu kudus secara sempurna itu nanti kalau kita sudah di surga bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa. Saudara, jadi menjawab siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Luar biasa. Lalu yang ketiga, saudara, orang Kristen adalah orang yang taat kepada Yesus. Ya, itu sesuai dengan tadi di dalam ayat yang kedua pasal 1, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, orang Kristen adalah orang yang taat kepada Yesus Kristus. Mengapa kita harus taat kepada Yesus? Karena ketaatan ini adalah kehendak Allah. Saudara, karena ketidaktaatan, ya, maka Adam dan Hawa lalu diusir dari Taman Firdaus. Ya, andai kata dia taat sampai hari ini, dunia tidak seperti sekarang ini. Tetapi karena tidak taat, ya, tidak melakukan kehendak Tuhan, dia diusir dari Taman Firdaus yang mestinya dia tidak mati, ya, akhirnya dia mati, ya. Saudara, walaupun umurnya cukup lumayan 930 tahun baru Adam baru mati, ya. Tapi Tuhan itu sebenarnya menciptakan manusia bukan untuk mati, tapi upah dosa maut, kematian. Jadi karena tidak melakukan kehendak Allah. Saudara, jadi orang taat itu adalah kehendak Allah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, umat Israel jatuh bangun, ya. Saudara,
Karena apa? Karena ketidaktaatan, tidak melakukan kehendak Allah. Ya, di saat mereka melakukan kehendak Allah, Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan. Tetapi di saat mereka mulai tidak taat, ya, dinasehati tidak mempan, dikhotbahi tidak mempan, keras kepala, ya, keras hatinya, saudara-saudara, maunya sendiri, akhirnya apa? Ketidaktaatan membawa malapetaka, membawa dipermalukan, diserang bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak melindungi, dibiarkan. Saudara-saudara, itu karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, orang Kristen itu orang yang taat kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena taat ini adalah kehendak Allah dan bahkan ya taat ini merupakan saudara menteladani Yesus. Yesus itu pada waktu yang menjadi manusia di dalam dunia ini, Alkitab mengatakan di dalam suratan Filipi pasal yang kedua, sebagai manusia dia telah taat dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ya, supaya nanti setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, jadi taat itu mengikuti teladannya Yesus. Lalu taat itu bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya. Jadi saudara-saudara, taat itu bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Ya, jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus. Yesus berkata, ya, mereka memuji Tuhan dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, mereka tahu hukum-hukum Allah, tetapi tidak mentaati dengan sepenuhnya. Saudara-saudara, orang Kristen adalah orang yang taat kepada Kristus. Ya, dan ketaatan ini bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kemudian saudara-saudara, ketaatan itu mendatangkan berkat, ya. Di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima dan yang keenam dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudara, di dalam ayat ini mengkisahkan tentang Simon yang semalam-malam mencari ikan sampai pagi hari tapi tidak dapat satu ekor pun. Lalu pagi hari Yesus menyampiri mereka. Ya, dan singkat cerita Yesus katakan, "Simon, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu." Dia bilang, "Guru, semalam-malaman kami udah kerja keras tapi tidak dapat apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya." Ya, lalu Simon menebarkan jalannya di sebelah kanan perahunya. Sekali jala, Alkitab katakan, dia mendapat sejumlah besar ikan besar-besar. Jalanya ditarik sampai hampir koyak. 2 perahu penuh dengan ikan. Mujizat terjadi. Karena apa? Karena Simon taat sama perintahnya Yesus. Ini berarti saudara-saudara, ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketaatan itu mendatangkan rezeki, ya. Ketaatan itu mendatangkan kemakmuran. Demikian juga kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 2, ya, di situ Yesus hadir di perjamuan di Kana. Mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus bilang sama pelayan-pelayan, apa saja yang disuruh oleh Yesus lakukan, ya. Lalu Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi gentong itu dengan air, ya. Lalu diberkati, kemudian dicedok suruh ngincipi. Apa yang terjadi? Air biasa diubah menjadi anggur yang manis.
Luar biasa. Saudara-saudara, karena apa? Ya, karena yang disuruh ini taat. Makanya Ibu Yesus bilang, apa saja yang dikatakan turuti. Haleluya. Dan mujizat terjadi. Jadi saudara-saudara, ketaatan itu mendatangkan berkat, mendatangkan kemakmuran, ya, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan perkenanan kepada Tuhan. Dan orang Kristen adalah orang yang taat kepada Yesus. Kemudian saudara, ketaatan itu jaminan untuk masuk surga. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 21, ya ini khotbah di bukit, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan atau taat kepada kehendak Bapakku yang di surga. Luar biasa, ya. Saudara-saudara, jadi tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ya saya sudah melayani Engkau Tuhan, saya sudah mendoakan orang sakit, saya sudah berkhotbah, bernubuat, tapi Tuhan aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena tidak taat. Ya, itu sebabnya Yesus berkata di dalam ayat ini, ya saudara-saudara, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Tapi mereka yang melakukan, yang mentaati firman, merekalah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Dan orang Kristen yang sejati, orang yang Kristen yang benar-benar Kristen adalah orang yang taat kepada Yesus Kristus. Ya, taat mutlak kepada Yesus. Yesus sudah memberi teladan, ya saudara, dan hasil daripada ketaatan, Alkitab katakan setiap lidah nanti akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, ya Yesus adalah Tuhan. Itu belum terjadi sekarang, ya, tapi nanti ada saatnya ayat itu akan terjadi. Kemudian yang keempat, siapakah orang Kristen? Saudara, orang Kristen adalah orang yang menerima percikan darah Yesus, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua dikatakan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya atau darah Yesus. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, darah Yesus ini memeteraikan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Sama seperti di dalam perjanjian lama, imam yang melayani di bait Allah, di tabernakel, ya, dia memercikan semua benda yang alat-alat yang dipakai, ya, sebagai sarana untuk ritual di dalam tabernakel, semua diperciki dengan darah. Apalagi pada waktu masuk ke dalam ruangan maha suci, dia membawa darah untuk dipercikan, saudara. Ya baik bagi dirinya sang imam besar, ya lalu juga bagi umat Israel sebagai tanda perjanjian, ya bahwa umat itu akan taat tunduk kepada Allah. Nah, saudara-saudara, dan itu tiap tahun imam besar melakukan, ya dengan membawa darah domba. Tetapi setelah Yesus datang, Yesus juga disebut sebagai imam besar, ya, yang masuk ke dalam ruang maha kudus sorga, bukan membawa darah domba tetapi darahnya sendiri. Saudara, sebagai darah perjanjian yang memeteraikan antara Allah dan umatnya. Saudara, artinya ya orang Kristen itu dipercik dengan darah Yesus, itu berarti engkau dimeterai, ya. Meterai itu kan fungsinya untuk mengesahkan. Jadi saudara, siapa orang Kristen? Orang Kristen adalah umat Allah yang sah. Jadi bukan umat yang abal-abal, tetapi umat Allah yang sah. Umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Tadi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa.
Saudara, jadi darah Yesus itu memeteraikan, menjadikan kita umat yang sah, ya. Umat yang bukan umat-umatan, ya, bukan umat yang abal-abal. Nah, saudara, tetapi umat yang resmi, ya, karena udah dimeterai, dipercik dengan darah Yesus. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Yesus. Ya, kita udah dibeli dan kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita itu milik Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kamu yang dulu bukan umat sekarang menjadi umatnya. Ya, kamu yang dulu gelap sekarang menjadi terang. Ya, dan darah Yesus mengesahkan kita ini umat yang sesungguhnya. Karena udah dimeterai oleh darah Yesus, ya, darah yang sempurna, bukan dimeterai oleh amal kita, bukan dimeterai oleh perbuatan baik kita. Saudara, itu tidak memenuhi syarat, tetapi darah Yesus itu yang memeterai, menjadikan kita umat yang sah, ya, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa. Jadi saudara-saudaranya dikasih Tuhan, orang Kristen adalah orang yang menerima percikan darah Yesus. Ya, darah yang dipercikan itu berbicara tentang saudara kehidupan kita yang sudah dimeterai menjadi sah, milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi hidup kita ini milik Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi ada nyanyian berkata, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Ya, ini lagu-lagu tempo dulu tapi luar biasa ya. Sekarang ku milik Yesus, ya, Yesus pun jadi milikku. Bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita ini milik Yesus, berarti hidup kita ada di dalam genggamannya Yesus. Ya, kita ini ada dalam perlindungannya Yesus. Kita ini ada dalam pemeliharaannya Yesus. Ya, kita ini ada di dalam penyertaan daripada Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang kamu makan besok, apa yang kamu pakai besok. Ya, saudara, lihatlah. Burung yang tidak menabur, tidak ya membuat lumbung, saudara, tetapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Apalagi kamu orang-orang yang percaya. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen, orang yang menerima percikan darah Yesus. Amin. Darah Yesus, darah yang berkuasa. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, pada waktu zaman Musa, supaya orang Israel tidak kena tulah, ya, bahkan tulah yang mengerikan, anak sulung, ya, mati setiap keluarga. Itu sebabnya Tuhan bilang, taruh tanda darah di ambang pintu rumah mereka masing-masing. Dan orang Israel taat, orang Mesir mentertawakan, ini apa-apaan, ya, pakai darah dilaburkan di ambang pintu. Tetapi karena itu disuruh oleh Tuhan, mereka taat. Yang taat selamat, ya, karena ada tanda darah. Tetapi yang tidak taat, saudara, mereka mengalami malapetaka. Saudara, itu sebabnya siapakah orang Kristen? Orang Kristen itu orang yang menerima percikan darah. Darah Yesus menyucikan kita, darah Yesus memeteraikan kita, sah kita milik Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, siapakah orang Kristen? Nah, saudara-saudara, tadi di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua bagian terakhir dikatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, ya, makin melimpah atas kamu. Luar biasa. Ya, damai sejahtera, ya, kasih karunia dan damai sejahtera limpah atas kamu. Berarti saudara menjawab pertanyaan, siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang limpah dengan kasih karunia
dan damai sejahtera. Luar biasa. Ya. Limpah itu berarti saudara banyak yang meluber. Kasih karunia-Nya meluber. Damai sejahteranya meluber. Ya, sebab Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang merasuk di dalam hati, di dalam batin, di dalam seluruh kehidupan kita. Lawan daripada damai sejahtera adalah murung, susah, muram, gelisah, resah. Ya, saudara, tidak ada damai. Ya ini, ya jadi orang yang nggak ada damai kan seperti itu. Saudara, wajahnya tidak ada sukacita, ya, kegembiraan, tetapi lain. Kalau orang full damai sejahtera, wajahnya berseri-seri, hatinya bergembira, ya, ada sukacita yang mengalir dari dalam hati yang sudah disucikan oleh darah Yesus, oleh firman Kristus, oleh Roh Kudus. Saudara, sehingga enjoy di dalam segala situasi, ya. Banyak orang menjadi susah, tetapi kita bisa memuji Tuhan. Banyak orang mengeluh, ya, sambat. Banyak orang bersungut-sungut, tetapi kita bisa bersyukur. Kita malah nyanyi, ya, kita malah memuji Tuhan. Karena apa? Karena orang Kristen adalah orang yang limpah dengan damai dan sejahtera. Limpah dengan sukacita. Luar biasa ya, sampai banyak orang menjadi bertanya, orang Kristen itu aneh ya. Ya, lahir anaknya nyanyi ya. Nanti ulang tahun juga nyanyi, ya, baptis nyanyi, ya, kemudian mati ya nyanyi, di kuburan nyanyi lagi ya. Saudara, ya selalu penuh sukacita ya, sebab di dalam nyanyian itu ada kekuatan, ada penghiburan luar biasa. Ini namanya limpah dengan damai sejahtera, limpah dengan kasih karunia. Akses untuk mendapat kelimpahan anugerah dan kasih karunia itu dengan doa. Kita baca di dalam surah Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Kita baca bersama 2-3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, Tuhan itu menyediakan kasih karunia damai sejahtera yang melimpah. Akses untuk kita memperoleh ya damai sejahtera kasih karunia itu melalui doa. Itu sebabnya ayat ini mengatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, ya. Supaya kita menerima rahmat atau kemurahan atau kebaikan, menemukan kasih karunia, mendapat pertolongan pada waktunya. Melalui apa? Melalui doa. Itu sebabnya kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita lebih banyak di rumah. Iya, saudara-saudara semuanya suruh di rumah, yang kerja di rumah, yang sekolah juga sekolahnya di rumah. Ya, termasuk ibadahnya di rumah. Ya, saya kira banyak waktu di rumah, ya, dan ini diizinkan oleh Tuhan supaya lebih banyak waktu kita menghampiri tahta kasih karunia Allah melalui doa. Amin. Ya, di dalam doa itu saudara bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan. Sebab Yesus katakan, minta kamu akan diberi. Cari, kamu akan mendapat. Ketok pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Melalui doa. Doa ini bukan sekedar meminta, tetapi doa itu membangun interaksi komunikasi dengan Tuhan. Membangun hubungan ya dengan Tuhan. Seperti ranting kalau
dengan pokok menyatu, ranting itu hidup. Ranting itu mendapat ya aliran kehidupan sehingga ranting itu bisa keluar daunnya, keluar buahnya. Begitu juga kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat penyembahan, lewat firman, Tuhan mengalirkan sukacitanya, mengalirkan damai sejahteranya, mengalirkan ya saudara anugerahnya, mengalirkan urapannya, sehingga engkau kuat, engkau tegar ya, dan bahkan Tuhan mengalirkan hikmatnya untuk engkau bisa mengatasi semua persoalan-persoalan dengan hikmat dari Tuhan. Ya, setiap tantangan ada peluang, saudara. Setiap kesulitan pasti ada peluang-peluang yang bisa mendatangkan kebaikan, dan itu sebab kita butuh Tuhan mengalirkan kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya melalui doa. Ya, orang Kristen adalah orang yang limpah dengan kasih karunia. Itu sebabnya kalau engkau punya persoalan, engkau punya masalah, saudara menghampiri tahta kasih karunia Allah, berdoa, berlutut, bersimpuh, lalu sampaikan apa yang menjadi ya pergumulan saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, orang yang mandul Tuhan bisa berikan punya anak. Orang yang utangnya banyak ya seperti janda imam yang zamannya Nabi Elisa. Ya saudara, wah mereka utangnya banyak, jaminan utangnya anaknya jadi budak. Wah sini janda ini susah sekali, anaknya 2 laki-laki mau dijadikan budak. Tapi waktu itu dia mencurahkan isi hatinya kepada Nabi. Lalu ya Tuhan memberi jalan keluar ya, dan waktu yang tidak lama utangnya bisa dibayar semua dan bahkan bisa ya ada lebihnya lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu sebabnya saudara orang Kristen itu limpah dengan kasih karunia. Ya artinya dengan saudara datang kepada Tuhan, Tuhan itu sumbernya kasih karunia, Tuhan itu sumbernya kebaikan. Ya, Dia akan mengalirkan, Dia buka tingkap-tingkapnya untuk mengalirkan berkatnya, untuk mengalirkan rezekinya, pertolongannya. Itu sebabnya ayat ini mengatakan, ya untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Puji nama Tuhan. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang limpah dengan kasih karunia, dengan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, ya, di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan hari-hari ini, ingat saudara, engkau adalah orang yang limpah dengan kasih karunia, dengan kemurahan, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan tetap baik. Amin. Iya, Tuhan tidak berubah, dahulu baik, sekarang baik, selama-lamanya baik. Dalam situasi yang buruk Dia tetap baik. Karena Dia akan menolong tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, saudara jadi kenali diri Anda. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah yang pertama, umat yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, orang yang taat, orang yang menerima percikan darah Yesus dan yang limpah dengan ucapan syukur. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita akan menaikkan pujian salibnya teramat mulia, selamat mulia. Dan di hadapan kita ada perjamuan suci. Saudara, di sini ada roti, ada anggur. Ya, tubuh dan darah Yesus. Yang olehnya kita akan makan, minum sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sekalian yang tugas perjamuan maju ke depan, kita nyanyikan pujian ini, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya.
lagi salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bangga menjadi orang Kristen, mengikut Yesus. Karena kami umat yang Engkau telah pilih. Kami menjadi umat yang telah Engkau kuduskan. Menjadi umat yang taat kepada Yesus. Bahkan umat yang menerima percikan darah Yesus. Menterai bahwa kami sah menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Dan bahkan umat yang limpah dengan syukur, limpah dengan Tuhan kasih karunia, dan yang melimpah dengan damai dan sejahtera. Sehingga di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, dunia yang mengalami goncangan demi goncangan, tetapi damai dan sejahtera-Mu tetap mengalir, melimpah, memenuhi umat-Mu yang percaya kepadamu, umat-Mu yang taat akan Engkau, umat-Mu yang sepenuh hati berserah kepadamu. Tuhan, berkati kami yang hadir di tempat ini, di gereja ini. Engkau juga memberkati yang di rumah mereka masing-masing hari ini, yang mengikuti ibadah ini Tuhan sebagai umat-Mu orang Kristen. Berkat-Mu nyata atas mereka. Oh, terima kasih Engkau campur tangan, dan Engkau tahu betapa kami haus akan Engkau, betapa kami rindu akan Engkau. Engkau sudah berfirman, dan sebentar Engkau akan memberi perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Itulah, oh Tuhan, lewat perjamuan kudus. Karena itu dalam nama Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus, perjamuan ini diberkati oleh Tuhan. Roti ini diberkati Tuhan. Anggur ini diberkati Tuhan. Karena ini persekutuan dengan tubuh-Mu, persekutuan dengan darah-Mu. Engkau yang berkata, barang siapa makan daging-Mu dan minum darah-Mu, dia memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman, pada hari kebangkitan. Terima kasih Tuhan, Engkau siapkan hati kami untuk kami boleh menerima perjamuan ini dengan cara yang layak. Sucikan kami Tuhan, ampuni kami. Kami rindu roti, anggur, tubuh dan darah-Mu menjadi berkat, menjadi mujizat bagi kami semuanya yang menerimanya dengan iman. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan dibagikan. Dan saudara yang di rumah silakan roti dan anggur ya dipegang masing-masing. Masih di dalam suasana hadirat Tuhan. Pandang kepada Yesus yang karena kasih-Nya Dia rela mati untuk kita. Dia rela menanggung segala kutuk, hukuman dipikul untuknya,
supaya kita yang berdosa diselamatkan. Salibnya, 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 selamat mulia dosaku. Angkat roti dengan tangan kananmu, anggur dengan tangan kirimu, taruh di depan dada kita masing-masing. Kita semuanya bangkit berdiri. Sekali lagi, salibnya, 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 selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdiam diri sejenak. Arahkan pandangan kita kepada Yesus yang mengasihi kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang akan kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Kita makan bersama di dalam nama Yesus. Angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa cawan yang akan kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan darah-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh Yesus lewat perjamuan kudus. Kami bersyukur karena kami boleh bersekutu dengan pribadi Kristus sendiri. Haleluya. Karena Engkau yang berkata barang siapa makan dagingku minum darahku, dia memperoleh hidup yang kekal, dibangkitkan pada hari kebangkitan. Oh Tuhan, kami boleh menunggal bersama dengan Engkau. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup kami sepenuhnya ada di dalam kepenuhan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sudah makan, minum tubuh darah Yesus. Dengan iman, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang susah
diberikan penghiburan. Oh yang jatuh diangkat oleh Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, terpuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesusku. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus yang kami boleh nikmati. Bukti kasih-Mu yang nyata. Bukti perhatian-Mu yang nyata. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu menyelamatkan. Kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu memberkati kami semua. Kasih-Mu Tuhan memberi kami semangat hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang tidak habis-habisnya mengalir dalam diri orang percaya. Berkati umat-Mu yang ada di rumah, berkati mereka semuanya ya Tuhan. Berkati semua yang mengikuti acara ini dimanapun berada. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Oh Tuhan, mereka adalah umat-Mu, orang-orang yang sudah menerima percikan darah-Mu ya Tuhan. Orang yang dikuduskan oleh Roh-Mu, orang-orang yang limpah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya sampai hari ini dan akan terus berlanjut bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan.